Saat Huo Yuhao mendengarkan penjelasan Skydream Iceworm, dia tiba-tiba merasakan perasaan aneh. Mungkinkah nama Skydream Iceworm adalah karena ia bermimpi setiap hari? Meskipun aku tidak bisa meninggalkan gua es, makan ice pit 10.000 tahun rasanya terlalu enak. Jadi, aku beruntung tidak dapat menemukan jalan keluar, karena aku menemukan benjolan besar ice pit 10.000 tahun sementara merangkak untuk mencari satu. Aku tidur lagi, tetapi aku bahkan tidak tahu berapa lama aku tidur untuk kali ini. Namun set pola emas pertama telah muncul di tubuh aku pada saat aku bangun. Pola keemasan memiliki arti yang sangat penting bagi kita Iceworms. Itu menandakan bahwa kultivasi kita telah mencapai 100.000 tahun. Dari yang aku ingat, klan Iceworm kami tidak pernah memiliki keberadaan yang memiliki kultivasi 100.000 tahun. Aku adalah orang pertama yang melakukan ini. Ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Saat itu, aku berevolusi menjadi Iceworm berpola emas. Aku juga memiliki kekuatan yang cukup untuk menembus es dan pergi. Namun, pada waktu itu, aku tidak tahu bahwa binatang buas 100.000 tahun akan menderita pembatasan yang sangat besar, yang akan membuat mereka lebih sulit untuk meningkatkan kultivasi mereka. Mungkin itu karena aku beruntung, atau mungkin karena klan Iceworm kita memiliki kekurangan kekuatan tempur, tapi secara ajaib aku tidak menarik kesengsaraan surgawi. Skydream Iceworm menghela nafas. Aku memutuskan untuk terus tidur, karena aku terlalu malas untuk pergi. Jadi, aku terus tidur di gua-gua es. Karena kultivasi aku telah mencapai tingkat tertentu, aku dapat memecahkan es dan memasuki area yang sebelumnya tidak bisa aku lakukan. Hal ini memungkinkan aku untuk menemukan lebih banyak lagi empulur es berkualitas, yang semuanya menjadi makanan aku. Sama seperti itu, aku mengulangi siklus tidur setelah makan, dan makan setelah bangun. Aku bahkan tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Hanya pola emas di tubuh aku yang bisa memberitahu aku berapa lama aku hidup. Pada akhirnya, aku selesai memakan semua ice pit di dalam gua es suatu hari. Aku kemudian menggali keluar dari dasar gua es, tiba di laut. Aku melayang di laut, dan bergerak mengikuti arus, aku melayang di sepanjang tepi benua, akhirnya bergerak ke selatan. Aku juga menemui musuh pertama aku selama perjalanan ini. Pada waktu itu, aku sudah memiliki 9 pola emas, yang berarti bahwa aku adalah makhluk jiwa berkekuatan 900.000 tahun yang kuat. Aku awalnya berpikir bahwa aku adalah eksistensi yang tiada bandingnya di dunia ini. Namun, ketika dia terus berbicara, Skydream Iceworm jelas menjadi agak malu. Namun, aku tidak pernah melakukan apapun atau berkelahi dengan siapapun ketika aku bangun. Pada akhirnya, aku harus mengandalkan energi spiritual aku yang besar untuk menakuti musuh itu. Ini akhirnya membangkitkan kehati-hatian aku, yang membuat aku berusaha memupuk kemampuan untuk menyerang. Namun, aku menemukan bahwa umur kultivasi aku tidak berarti bahwa aku kuat. Aku memang 1 juta jiwa-jiwa, tapi kekuatan tempurku sebenarnya lebih rendah daripada sekitar 10.000 tahun jiwa binatang. 10.000 tahun jiwa buas yang pandai bertarung hanyalah lawan yang tak bisa kuharapkan untuk meraih kemenangan. Dunia luar benar-benar terlalu berbahaya. Namun, aku tidak tahu jalan kembali. Aku pikir karena lautan itu berbahaya, mungkin benua itu akan lebih aman. Jadi, aku pergi ke darat. Namun, aku menemukan bahwa benua itu juga tidak terlalu damai. Mungkin itu adalah efek dari menyerap terlalu banyak ice pit, tetapi tubuhku memiliki aroma khusus yang dapat menarik perhatian setiap dan semua makhluk jiwa. Itu membuat mereka melihat aku sebagai makanan. Pada akhirnya, aku ditangkap oleh binatang buas yang kuat 100.000 tahun dari Great Star Doe Forest. Namun, itu tidak langsung membunuhku. Sebaliknya, itu membawaku ke hutan bintang besar Doe. Hanya setelah mendengarkannya aku mengerti apa yang sedang terjadi. Ternyata, aku memiliki terlalu banyak surga dan bumi Yuan Qi. Selama mereka mampu menyerap dan mengubah energi aku, setiap binatang jiwa dapat menjadi binatang jiwa 100.000 tahun, dan setiap binatang jiwa 100.000 tahun dapat membebaskan diri dari batas umur kultivasi mereka. Tetapi, butuh waktu lama untuk menyerap energi aku, karena energi yang aku kembangkan selama 1.000.000 tahun terlalu besar. Jadi, itu membawaku kembali ke sarangnya. Namun, orang itu meremehkan betapa hebatnya saudara ini. Meskipun aku tidak terlalu pandai bertarung, aku bisa meningkatkan kekuatan auraku. Dengan demikian, aku dapat menarik semua 100.000 jiwa-jiwa di Great Star Doe Forest. Hehe. Rel pertempuran besar yang terjadi mencakup hampir setiap binatang jiwa di Great Star Doe Forest yang usianya melebihi 10.000. Mereka bertarung dengan putus asa.
Aku awalnya berpikir bahwa aku sekarang memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Namun, siapa yang tahu kalau mereka begitu licik? Begitu pertempuran hampir berakhir, mereka benar-benar berhenti dan bernegosiasi satu sama lain. Pada akhirnya, sebuah tragedi terjadi pada bruder ini. Mereka akhirnya mencapai kesepakatan, memutuskan untuk menyerap kekuatanku bersama, karena kekuatan jiwa di tubuhku cukup besar. Setelah itu, mereka menjebak aku di tengah hutan Great Stardou dan memaksa aku untuk melepaskan surga dan bumi Yuan Qi dari tubuh aku agar mereka serap. Binatang buas yang lebih kuat akan lebih dekat dengan aku, dan manfaat yang mereka peroleh akan lebih besar. Bajingan ini praktis mengambil saudara ini sebagai makanan. Karena aku tidak punya cara untuk melawan mereka, aku hanya bisa membiarkan mereka menyuruhku berkeliling. Aku mencoba memikirkan rencana untuk membebaskan diri dari kendali mereka sementara energi aku terkuras oleh mereka. Yuan Qi aku sangat murni, sehingga ada cukup bagi mereka untuk menyerapnya selama lebih dari 10.000 tahun. Setelah beberapa ribu tahun merenung dan mengamati, aku menemukan bahwa aku tidak hanya perlu melarikan diri dari mereka, tetapi juga perlu menyembunyikan aura aku untuk berhasil membebaskan diri dari kendali mereka. Kalian manusia kemudian muncul di pandangan aku. Ada beberapa kali ketika beberapa manusia yang kuat memasuki kedalaman Great Stardou Forest untuk memburu 100.000 tahun jiwa buas itu. Sayangnya, mereka dilanda tragedi. Di bawah asuhan bruder ini, hewan-hewan jiwa peringkat tinggi di dalam hutan bintang besar Dou jelas telah menjadi hewan jiwa terkuat di benua Douluo. Meskipun manusia itu memiliki senjata yang sangat kuat, mereka hanya bisa menderita kekalahan besar. Namun, ini memungkinkan aku untuk memahami kelebihan yang dimiliki manusia. Saudara adalah binatang roh rangkap dua atribut spiritual dan es. Setelah memikirkannya untuk waktu yang lama, aku memutuskan untuk memikirkan cara untuk menjadi cincin jiwa manusia. Jika ini terjadi, manusia itu pasti akan menjadi sangat kuat, dan aku bisa mengandalkan atribut tipe spiritual aku untuk melestarikan kesadaran aku sendiri. Dengan demikian, aku akan menjadi cincin jiwa cerdas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Begitu itu terjadi, brother pasti akan membalas dendam, dan akan membantu manusia itu membunuh semua bajingan yang menganiaya brother ini. Oleh karena itu, aku mulai menjalankan rencana aku. Namun, siapa yang tahu kalau aku gagal pada usaha pertama aku? Orang yang aku pilih adalah apa yang kamu manusia sebut Titlet Douluo, dan dia agak kuat. Namun, dia benar-benar sampah. Dia benar-benar langsung meledak, bahkan sebelum melihat tubuh asliku. Dia bahkan tidak bisa menahan kejutan energi spiritualku. Baru kemudian aku menemukan bahwa menjadi tuan rumah aku bukanlah sesuatu yang begitu sederhana. Mereka pertama-tama perlu memiliki atribut tipe spiritual juga, dan dapat mempertahankan energi kekuatan jiwaku. Ini adalah sesuatu yang bahkan lebih sulit. Karena itu, aku tidak mendapat hasil, bahkan setelah mencari beberapa ribu tahun. Pada saat itu, kekuatan jiwaku hampir sepenuhnya dikuras habis oleh makhluk jiwa ratus ribu tahun itu. Saudara ini akan segera menjadi seperti lilin yang tidak memiliki lilin yang tersisa. Namun, surga masih merawat brother. Ketika brother sudah putus asa, pola emas ke-10 muncul di tubuh aku. Aku akhirnya menjadi 1 juta jiwa-jiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah pola emas ke-10 muncul, aku akhirnya memiliki kekuatan untuk melawan binatang buas yang berorientasi pada pertempuran 100.000 tahun itu, dan aku juga bisa menyembunyikan aura aku sendiri. Jadi, aku mengganti nama aku sebagai Skydream Iceworm. Aku bukan lagi cacing bercorak emas. Namun, aku benar-benar tidak dapat mengalahkan begitu banyak binatang jiwa ratus ribu tahun. Selanjutnya, langit dan bumi aku Yuan Qi hampir sepenuhnya diserap oleh mereka. Satu-satunya energi yang masih aku miliki adalah kekuatan jiwa asal aku, yang akan memberikan bantuan terbesar bagi mereka. Ini adalah dua sifat utama aku, yang belum diserap. Balas dendam adalah sesuatu yang saat ini tidak mungkin aku raih. Karena itu, aku menemukan peluang, dan menggunakan energi yang aku dapatkan setelah menerobos untuk menyembunyikan aura aku. Kemudian, aku melarikan diri dengan menggali melalui bumi. Skydream Iceworm menghela nafas. Sayangnya, saudara masih mengalami tragedi. Menerobos ke 1 juta tahun jiwa binatang sebenarnya adalah pedang bermata dua. Meskipun aku berhasil melepaskan diri dari kendali mereka, umur aku tiba-tiba mencapai akhirnya karena kesengsaraan surgawi yang tiba-tiba. Jika aku tidak dapat mempertahankan hidup aku dengan metode lain, aku akan segera mati karena kelelahan. Pada saat itulah saudara bertemu dengan kamu, seorang pemuda. Meskipun kamu sangat lemah, brother tidak punya pilihan lain. Namun,
Kamu juga memiliki atribut tipe spiritual. Karenanya, brother hanya bisa bekerja keras untuk bergabung dengan tubuh kamu. Tidak peduli ke arah mana kamu melihatnya, para bajingan itu tidak dapat memperoleh hal yang paling berharga dari brother ini. Huo Yuhao sudah melupakan ketakutannya dari sebelumnya ketika dia mendengarkan kisah Sky Dream Iceworm. Dia merasa marah saat dia berkata, mereka terlalu hina. Bagaimana mereka bisa seperti ini? Mereka benar-benar menjebakmu selama hampir 10.000 tahun. Sky Dream Iceworm merasa bahwa amarahnya memberi mereka landasan bersama ketika dia berkata, tepat. Meskipun brother cukup imut, cukup tampan, dan cukup kuat, mereka tidak bisa memperlakukan brother sebagai makanan. Hal-hal baik sekarang. Secara keseluruhan, aku sudah berhasil melarikan diri dan tidak membiarkan mereka mendapatkan tubuh brother. Huo Yuhao, meskipun kamu masih muda dan kemampuan kamu masih kurang, beruntung bahwa kamu masih murni. Saudara akan memperlakukan ini sebagai rencana untuk membangkitkan kamu. Ketika kamu kuat di masa depan, kamu harus membantu brother membalas dendam. Bukankah mereka mengandalkan kekuatan jiwaku untuk berkembang? Di masa depan, ubah mereka menjadi cincin jiwa dan tulang jiwa kamu. Huo Yuhao tidak ragu sama sekali saat dia menjawab, aku pasti akan membantumu membalas dendam setelah aku dewasa. Hubungan antara manusia dan binatang ini dengan cepat semakin dalam karena kisah yang sedikit aneh namun ajaib ini. Pada kenyataannya, meskipun Sky Dream Iceworm telah hidup selama 1 juta tahun, itu hanya bertemu dengan beberapa binatang buas. Meskipun kecerdasannya tidak kalah dengan kecerdasan manusia, bagaimana ia bisa tahu bahwa manusia memiliki hati yang jahat? Jika ada manusia yang mengalami kejadian beruntung seperti Sky Dream Iceworm, dia pasti tidak akan mengungkapkan kisahnya dengan mudah. Memilih anak seperti Huo Yuhao, yang praktis seputih selembar kertas, sebenarnya cukup beruntung karenanya. Brother Sky Dream, aku masih tidak mengerti beberapa hal. Karena kamu begitu kuat, kamu harus menyegel kekuatanmu sendiri untuk menjadi cincin jiwaku. Ada apa dengan ini? Bisakah kamu masih memberikan keterampilan jiwa kepada aku? Setelah kehilangan rasa takutnya, rasa penasaran yang bahkan lebih besar memenuhi hati Huo Yuhao. Sky Dream Iceworm tertawa licik ketika dia berkata, saudara tentu punya cara. Karena aku sudah merencanakan ini begitu lama, aku sudah menyiapkan pengaturan yang tepat. Setelah mendapatkan pengalaman dari meledakkan manusia itu, aku menyadari bahwa semua bantuan aku harus fokus pada keselamatan kamu. Aku sudah tidak punya cara untuk mundur sekarang. Jika kamu mati, aku juga mati. Kekuatan jiwaku yang asli hampir sepenuhnya terkuras oleh makhluk-makhluk buas dari Great Star Doe Forest. Kalau tidak, tubuhmu tidak akan bisa menahan kekuatanku, bahkan jika aku menyegelnya. Ketika aku bergabung dengan tubuh kamu, sebagian besar energi yang memasuki kamu adalah energi asal aku dan energi spiritual aku. Bisakah kamu melihat 10 bola cahaya itu? Mereka adalah 10 meterai yang telah aku buat. Jika kamu melihatnya dari sudut lain, dapat dikatakan bahwa aku telah memberikan kamu kekuatan cincin jiwa pertama kamu. Namun, untuk sementara kamu tidak dapat menggunakannya. Ini juga berarti bahwa, meskipun cincin jiwa pertamamu adalah cincin jiwa 1 juta tahun, saat ini cincin itu tidak memiliki kekuatan cincin jiwa 1 juta tahun. Namun, energi yang aku segel di dalam tubuh kamu secara bertahap akan menyebar seiring kultivasi kamu meningkat, yang pada gilirannya akan meningkatkan kekuatan cincin jiwa kamu. Bahkan mungkin meningkatkan kekuatan cincin jiwa masa depan kamu. Lagi pula, energi yang aku kumpulkan selama 1 juta tahun terlalu besar bagi kamu. Huo Yuhao mengedipkan matanya dan berkata, aku masih belum sepenuhnya mengerti apa yang kamu katakan. Sky Dream Iceworm dengan sedih berkata, idiot. Aku akan mengulangi poin sederhana lagi. Tubuh kamu, yang saat ini telah memperoleh cincin jiwa pertama, hanya bisa bertahan dari cincin jiwa binatang buas berusia 400 tahun paling banyak. Dengan demikian, kekuatan realistis cincin jiwa pertama kamu adalah cincin jiwa 400 tahun. Setelah kamu membuat terobosan, kamu akan dapat menahan kekuatan cincin jiwa 1000 tahun, sehingga cincin jiwa pertama kamu akan menjadi cincin jiwa 1000 tahun. Cincin jiwa pertama kamu akan mengikuti jumlah energi yang dapat ditahan oleh tubuh kamu, dan akan meningkat sesuai dengan itu. Dengan kata lain, cincin jiwa pertama kamu dapat berevolusi kapan saja, dan cincin jiwa masa depan kamu juga akan mendapatkan manfaat ini. Tentu saja, energi evolusi yang dapat aku berikan kepada kamu ini terbatas. Semakin kuat cincin jiwa yang kamu peroleh di masa depan, semakin banyak energi yang kamu hemat untuk aku. Dengan menggunakan energi yang aku segel di dalam tubuhmu, itu paling banyak dapat membantu meningkatkan 10 cincin jiwamu mencapai peringkat cincin jiwa ratus ribu tahun.
Ah, sangat banyak. Kami Tuan Jiwa hanya bisa memiliki 9 cincin jiwa paling banyak, bukan? Huo Yuhao berbicara dengan nada kaget. Skydream Ichewor mendengus dingin dan berkata, itu hanya berlaku untuk orang biasa. Kamu sudah bukan lagi orang biasa, sejak saudara bergabung dengan kamu. Satu jiwa bela diri secara alami hanya dapat menyerap 9 cincin jiwa. Namun, saat ini kamu tidak hanya memiliki satu jiwa bela diri. Setelah membunuh binatang jiwa 100.000 tahun, kamu berdua akan mendapatkan tulang jiwa dan cincin jiwa 100.000 tahun yang berisi 2 keterampilan jiwa di dalamnya. Kamu harus tahu ini. Huo Yuhao mengangguk. Kata Skydream Ichewor. Sebagai cincin jiwa jutaan tahun, dan cincin jiwa cerdas yang belum pernah terjadi sebelumnya, aku jelas lebih kuat dari mereka. Tidak hanya inkarnasi aku, yang merupakan cincin jiwa pertama kamu, mengalami evolusi tanpa batas sesuai dengan kondisi tubuh kamu, itu juga dapat memberikan 4 keterampilan jiwa kepada kamu. Namun, aku tidak memiliki tulang jiwa yang bisa aku berikan kepada kamu. Sebagai gantinya, aku bisa memberi kamu jiwa bela diri yang lain. Huo Yuhao telah meramalkan bahwa cincin jiwa sejuta tahun akan sangat bermanfaat baginya, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa itu akan sampai sejauh ini. Sebuah cincin jiwa yang bisa mengalami evolusi tanpa batas telah menyebabkannya menjadi sangat bahagia. Namun, kejutan yang lebih besar sebenarnya adalah manfaat lainnya. 4 keterampilan jiwa dan jiwa bela diri ekstra. Konsep seperti apa ini? Karena keempat keterampilan jiwa milik cincin jiwa pertama, kekuatan mereka pasti akan berevolusi seiring cincin jiwa pertamanya berevolusi. Itu adalah kemampuan yang bisa digunakan selamanya. Dan, jiwa bela diri ekstra hanya bisa digambarkan sebagai keajaiban. Itu setara dengan mengubahnya, yang hanya memiliki jiwa bela diri mata roh, menjadi jenius yang memiliki jiwa bela diri kembar. Menambahkan jiwa bela diri lain berarti dia akan memiliki setidaknya 9 cincin jiwa tambahan, yang akan memberinya 9 keterampilan jiwa lagi. Bagaimana cincin jiwa 100.000 tahun bahkan dapat dibandingkan dengan penguatan kekuatan cincin jiwa jutaan tahun ini? Meskipun kekuatannya sendiri masih lemah bahkan setelah mendapatkan amplifikasi ini, dan mengharuskannya untuk perlahan-lahan meningkatkannya, cincin jiwa jutaan tahun ini tanpa diragukan lagi membuka pintu besar ke surga bagi Huo Yuhao, yang memungkinkannya, yang awalnya memiliki bakat biasa-biasa saja, untuk memiliki masa depan kemungkinan tak terbatas. Jiwa bela diri yang telah kuberikan padamu adalah es, tapi es yang saat ini tidak memiliki jiwa. Kata-kata yang dikatakan Skydream Ichewor berikutnya menarik Huo Yuhao dari kebahagiaannya. Es yang tidak memiliki jiwa? Apa itu? Huo Yuhao memiliki ekspresi keraguan di wajahnya. Skydream Ichewor berkata, ini berarti bahwa jiwa bela diri yang kuberikan padamu saat ini hanya memiliki atribut, tetapi bukan wujud. Ketika kamu menyerap cincin jiwa tipe es pertama kamu, bentuk jiwa bela diri kedua kamu akan selesai. Jiwa binatang dari cincin jiwa yang kamu serap kemudian akan menjadi jiwa bela diri kedua kamu. Ini juga berarti bahwa jiwa bela diri kedua kamu pasti akan menjadi jiwa buas. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini, aku sudah memikirkannya untuk kamu. Namun, kultivasi kamu saat ini tidak cukup. Setelah kekuatan kamu lebih tinggi, aku akan membawa kamu untuk menyelesaikan cincin jiwa tipe es pertama kamu. Sekarang kamu harus mengerti mengapa aku mengatakan bahwa aku tidak akan memiliki energi yang cukup untuk memperkuat cincin jiwa kamu. Karena itu, kamu harus sangat berhati-hati ketika memilih cincin jiwa kamu, dan kamu harus mendengarkan saran aku. Baik. Huo Yuhao dengan gembira setuju, apa 4 keterampilan jiwaku? Skydream Ichewor menjawab, kamu harus mengandalkan dirimu sendiri untuk memahaminya. Sesuatu yang kamu pahami sendiri akan selalu lebih jelas daripada sesuatu yang aku katakan secara langsung. Namun, jangan terlalu cepat bahagia. Kamu benar, aku telah memberi kamu 4 keterampilan jiwa, dan itu semua adalah keterampilan jiwa tipe spiritual. Namun energi yang aku sembunyikan di dalam tubuh kamu juga sangat besar. Dengan demikian, kamu harus mengingat beberapa hal. Pertama, energi yang aku segel di dalam tubuh kamu hanya dapat membantu kamu meningkatkan usia cincin jiwa kamu, yang juga kekuatan mereka, ketika kultivasi kamu telah mencapai tahap yang cukup. Namun, itu tidak dapat meningkatkan kekuatan-kekuatan jiwa yang kamu kembangkan. Kedua, 4 keterampilan jiwa yang telah aku berikan kepada kamu adalah, karena fakta bahwa mereka berasal dari aku, keterampilan jiwa tambahan yang tidak memiliki banyak kekuatan serangan. Karena itu, kamu masih sangat lemah sekarang. Kamu masih harus menempuh jalan panjang jika kamu ingin menjadi kuat. Apakah kamu mengerti? Aku mengerti. Ibu aku mengajari aku bahwa tidak ada yang bisa mencapai surga dalam satu langkah,
bahwa satu langkah hanya bisa meninggalkan satu jejak. Satu-satunya cara bagi seseorang untuk menjadi pria di atas semua pria lain adalah dengan mengandalkan kerja keras dan ketekunan seseorang. Brother Skydream, kamu bisa tenang, aku pasti akan bekerja keras. Itu bagus. Namun, bakat alami kamu benar-benar buruk. Jika ada kesempatan di masa depan, aku akan menemukan beberapa harta surgawi untuk kamu makan. Jiwa kamu mata bela diri kamu disebabkan oleh mutasi, tetapi potensi kamu tidak buruk. Namun, proses mutasi telah sangat mempengaruhi fungsi tubuh kamu sejak kamu masih muda. Jalur kamu sekarang sempit dan kasar, menyebabkan kultivasi kamu menjadi sedikit menantang. Mari kita pelan-pelan, kita tidak bisa terburu-buru. Oh benar, ada sesuatu yang sudah aku katakan. Bisakah kamu melihat bola abu-abu di atas sana? Huo Yuhao berkata, aku bisa melihatnya. Apakah itu juga kekuatanmu? Skydream Ichewon berkata, tidak, aku juga tidak tahu. Itu terjadi ketika aku menyatu dengan tubuhmu. Aku pikir kekuatan jiwa kamu mungkin menyebabkan ini. Bola cahaya abu-abu itu tampaknya adalah roh, dan juga tampaknya bukan milik dunia kita. Aku bahkan tidak tahu dari mana asalnya. Namun, meskipun roh ini lemah, itu adalah roh yang berperingkat sangat tinggi, jadi aku tidak memiliki metode untuk menghadapinya. Namun, aku dapat merasakan bahwa itu tidak memiliki niat jahat. Saat ini sedang dalam tidur nyenyak. Mungkin tidak bangun selama seumur hidup kamu, tetapi jika itu terjadi, itu bisa sedikit menyusahkan. Jangan khawatir, jika tidak bergerak, maka itu saja. Jika itu benar-benar melakukan sesuatu yang berbahaya bagi kamu, aku akan melindungi kamu, itu tidak akan menjadi masalah. Baiklah, kamu harus kembali ke tubuhmu sekarang. Dua manusia di luar telah menunggumu selama ini, dan mereka tidak memiliki niat jahat terhadapmu. Dua manusia? Sementara Huo Yuhao tercengang, pemandangan di depannya tiba-tiba berubah buram. Dia merasa seperti dia langsung tersedot ke pusaran air besar, dan semuanya menjadi gelap. Kenapa kamu belum bangun? Tangya menepuk wajah Huo Yuhao dan melemparkan pandangan ingin tahu ke arah Bei Bei, yang berada di sebelahnya. Bei Bei dengan lembut tersenyum dan berkata, ki dan darahnya benar-benar halus, dan kekuatan jiwanya sangat normal. Lebih jauh lagi, ini sangat kuat. Jika aku tidak salah, dia pasti baru saja menerobos ranah jiwa cendekia, dan ini adalah tanda dia memasuki ranah guru jiwa. Tubuhnya perlu diselaraskan dengan kekuatan ini sekarang, jadi dia secara alami membutuhkan sejumlah waktu untuk membiasakan diri dengan kekuatan jiwa yang dia peroleh setelah menerobos. Sayangnya, itu hanya babon angin 10 tahun. Tangya berpunuk dan berkata, bagaimana itu sangat disayangkan? Itu normal untuk cincin jiwa pertama seseorang menjadi sedikit lebih lemah daripada yang lain. Fakta bahwa dia bisa membunuh Win Babon sendiri sudah cukup bagus. Bei Bei terkekeh dan berkata, cara untuk menangkap hati seorang wanita adalah melalui perutnya. Apalagi bagi orang sepertimu, yang hati dan perutnya disatukan. Wajah menawan Tangya berubah sedikit merah. Pah, kaulah yang hati dan perutnya disatukan. Kamu kurang ajar, jangan lupa bahwa aku gurumu. Bei Bei tidak membalas. Dia hanya menatapnya dan tersenyum hangat. Huo Yuhao mengeluarkan erangan ringan, dan perlahan membuka matanya. Yuhao kecil, kamu akhirnya bangun. Kamu membuatku khawatir sampai mati. Tangya segera gembira ketika dia melihat Huo Yuhao membuka matanya. Huo Yuhao merasakan kebingungan di benaknya, dan hanya menjadi jernih setelah menenangkan diri. Dia dengan jelas mengingat percakapan yang sebelumnya dia miliki dengan Skydream Ichewon, menyebabkan dia tidak dapat membantu tetapi tanpa sadar bergumam pada dirinya sendiri. Apakah aku benar-benar tidak bermimpi? Tangya terkikik dan mencubit lengan Huo Yuhao sejenak, menyebabkan dia segera menangis kesakitan. Suster Xiao ya, apa yang kamu lakukan? Tangya tersenyum. Aku membantumu memeriksa apakah kamu sedang bermimpi atau tidak. Apa kabar? Apakah kamu lebih terjaga sekarang? Kamu benar-benar punya nyali, sebenarnya berani melakukan perjalanan ke Great Stardew Forest sendirian. Huo Yuhao sedikit malu saat dia menggaruk kepalanya. Diadakan baru saja mengetahui betapa lemahnya dia, dan betapa dia terlalu tinggi menaksir kemampuannya, setelah bertemu dengan babun angin. Namun, perasaan ingin segera bangkit dari rasa malunya. Dia melompat dari tanah, dan membangkitkan kekuatan jiwa di tubuhnya. Sebuah adegan yang membuat Huo Yuhao bahagia tak terlukiskan segera muncul. Kekuatan jiwanya, yang awalnya mencapai kemacetan, telah mengalami perubahan kualitatif,
Bahkan kekuatan tubuhnya tampaknya sedikit meningkat. Kekuatan jiwa yang lembut melonjak, dan semua yang dia lihat dengan mata rohnya menjadi lebih jelas. Selain itu, banyak tanda naluriah muncul di benaknya, dan masing-masing dari mereka adalah keterampilan. 4. Sebenarnya ada 4 keterampilan jiwa. Brother Skydream benar-benar ada. Aku tidak bermimpi. Semuanya nyata, aku benar-benar memiliki cincin jiwa jutaan tahun. Baru sekarang Huo Yuhao percaya bahwa semua yang dialami sebelumnya adalah nyata. Ekstasi di hatinya melonjak tak henti-hentinya, dan dia tidak bisa membantu tetapi berteriak keras, aku berhasil. Bei Bei dan Tang Ya melihat cincin jiwa putih giok naik dari kaki Huo Yuhao. Perlahan-lahan bergerak ke atas, sampai ke kepalanya. Kemudian, perlahan-lahan bergerak ke bawah dengan langkah berirama. Itu adalah cincin jiwa pertamanya. Bei Bei tanpa sadar berpikir pada dirinya sendiri. Tentu saja, itu adalah cincin jiwa 10 tahun. Hanya saja, dia memiliki sedikit keraguan dalam hatinya. Mengapa warna cincin jiwa 10 tahun Huo Yuhao tampaknya memiliki semacam perasaan yang berkilau dan tembus cahaya, seolah-olah itu sedikit berbeda dari cincin jiwa 10 tahun yang biasa? Mungkinkah babon angin memiliki kultivasi yang lebih tinggi? Namun, bagaimana dia bisa tahu bahwa cincin jiwa sejuta tahun juga berwarna putih jade? Perubahan yang terjadi pada Huo Yuhao tidak terbatas hanya pada cincin jiwanya. Kilau emas samar juga muncul di dalam matanya yang biru tua. Bei Bei dan Tang Ya bisa merasakan gelombang kekuatan jiwa dari matanya, juga gelombang spiritual, yang menyebabkan mereka terganggu untuk sesaat. Sebelumnya, energi spiritual yang kuat yang telah dirilis oleh Skydream Iceworm telah menyebabkan mereka untuk sementara kehilangan kemampuan untuk berpikir. Namun, mereka tidak dapat merasakannya karena perbedaan besar antara itu dan mereka. Namun, Huo Yuhao saat ini sangat dekat dengan mereka. Dia berubah, dan gelombang spiritual yang dilepaskan dari matanya menyebabkan mereka terkejut. Jiwa bela diri tipe spiritual? Jiwa bela diri tipe spiritual yang bergabung dengan Win Baboon sebagai cincin jiwa pertamanya? Bei Bei, yang tenang sampai sekarang, tidak bisa menahan diri untuk tidak mengubah ekspresinya. Menurut teori tuan jiwa yang dia pahami, ini tampaknya menjadi sesuatu yang mustahil. Namun, faktanya ada tepat di depannya. Kemilau keemasan samar dengan cepat menghilang dari mata Huo Yuhao. Dia juga pulih dari keterkejutannya. Dia dengan gembira melompat, berhasil, aku benar-benar berhasil. Aku seorang guru jiwa sekarang. Bei Bei dan Tang Ya keduanya saling memandang dan melihat kejutan di mata yang lain. Tang Ya tidak bisa tidak bertanya, Yuhao kecil, apakah jiwa bela diri kamu adalah tipe spiritual? Aku merasakan gelombang spiritual yang kuat sebelumnya. Huo Yuhao akhirnya pulih dari kegembiraannya, dan dia sedikit malu ketika berkata, ya? Jiwa bela diri aku adalah mata roh. Itu adalah jiwa bela diri yang bermutasi yang memiliki atribut spiritual. Mata Tang Ya cerah, mata roh? Jiwa tubuh? Baik. Bei Bei jelas telah menyadari sesuatu juga, menyebabkan dia menganggukkan kepalanya dan berkata, aku benar-benar tidak tahu tentang itu. Sayang sekali kami tiba terlambat. Jika tidak, kami akan menemukan saudara lelaki kecil Huo makhluk jiwa yang lebih baik untuk bergabung. Pikiran Huo Yuhao sudah bersih dari keterkejutannya sebelumnya. Meskipun dia masih muda, pengalaman yang dia miliki di masa mudanya membuatnya agak waspada. Dia segera menduga bahwa Bei Bei dan Tang Ya pasti mengira bahwa cincin jiwa yang baru saja diserapnya berasal dari babon. Meskipun dia tidak mengerti mengapa cincin jiwa sejuta tahun berwarna putih, ini tidak diragukan lagi cara terbaiknya saat ini untuk menyembunyikannya. Secara alami, dia tidak akan pergi dan menjelaskan apapun. Kakak Bei, kakak Xiao ya, apakah kalian mengejar aku? Apakah ada masalah? Huo Yuhao bertanya dengan penuh tanya. Tang Ya menjawab, kami hanya menduga bahwa kamu berada di sini untuk memasuki hutan bintang besar Dou, tetapi aku tidak berpikir bahwa kamu benar-benar akan melakukannya. Nyali kamu terlalu besar. Tidak tahukah kamu bahwa Great Star Dou Forest disebut sebagai area terlarang bagi umat manusia? Bahkan beberapa master jiwa dengan penanaman yang sangat tinggi tidak berani memasuki bagian dalam hutan. Dan jika itu adalah lelaki kecil seperti kamu, seorang guru harus menemani kamu agar kamu bahkan dapat bergerak di sekitar daerah Great Forest. Alasan mengapa kami mengejar kamu adalah untuk melindungi kamu, karena Bei Bei dan aku adalah Soul Masters. Namun, keberuntungan kamu cukup bagus. Meskipun cincin jiwa pertama yang kamu peroleh tidak terlalu kuat, kamu tidak menderita luka secara keseluruhan. Setelah mendengar kata-katanya,
Perasaan hangat yang tebal segera melonjak melalui hati muda Huo Yuhao. Dia masih muda, tetapi dia telah mengalami terlalu banyak kemunafikan dunia. Ketika Tang Ya sedang berbicara, dia bisa mengatakan bahwa tidak ada jejak kepalsuan dalam pandangan tulus yang dipegang matanya. Kakak Xiao Ya, aku, Huo Yuhao hampir mengemukakan masalah Sky Dream Iceworm, karena dorongan hati. Namun, pada saat ini, batuk bergema di benaknya. Di bawah serangan aura penyegaran tertentu, dia segera menelan kata-katanya. Tang Ya terkikik dan berkata, lihatlah penampilanmu yang bodoh. Baik, aku tidak akan membicarakan hal itu lagi. Yuhao kecil, karena kamu sudah mendapatkan cincin jiwa, apa yang kamu rencanakan selanjutnya? Huo Yuhao terpana dengan pertanyaannya. Ya, apa rencana yang dia miliki untuk dirinya sendiri? Sebelum datang ke Great Stardew Forest, tujuannya selama ini adalah untuk menjadi guru jiwa, dan mendapatkan cincin jiwa miliknya. Perbedaan antara master jiwa dan cendekiawan jiwa memang seluas langit dan bumi. Menjadi guru jiwa juga menandakan bahwa dia telah melangkah melewati pintu yang memungkinkannya melakukan perjalanan melintasi lautan luas dan langit mulai sekarang. Namun, dia benar-benar tidak pernah memikirkan apa yang harus dilakukan di masa depan. Lagi pula, dia baru berumur 11 tahun, dan ini adalah pertama kalinya dia meninggalkan rumah. Tang Ya diam-diam senang ketika dia melihat tatapan kosong di matanya. Dia mengirim pandangan ke Bei Bei. Bei Bei mengangguk ke arahnya dan berkata, adik kecil Huo, orang seperti apa yang dimiliki rumahmu? Tatapan Huo Yuhao langsung membeku sesaat. Setelah itu, dia menggelengkan kepalanya dengan tegas. Tidak ada orang lain, hanya aku yang tersisa. Tang Ya sangat tersanjung. Dia berseru, kalau begitu itu terlalu bagus. Huo Yuhao langsung terpana, sementara Bei Bei memiliki ekspresi tanpa suara di wajahnya. Dia mengetuk kepalanya, apa yang kamu katakan? Tang Ya juga menyadari selip lidahnya. Dia memelototi Bei Bei dan berkata, aku tidak sengaja melakukannya. Yuhao kecil, karena kamu tidak punya ide sekarang, mengapa tidak bergabung dengan sekte kami? Sekte? Huo Yuhao pernah mendengar tentang sekte ketika dia berada di Istana Duk. Di benua Douluo, kekuatan sekte sangat tinggi, terutama beberapa sekte jiwa guru yang memiliki sejarah panjang. Dari arti kata sekte, rumah adipati itu sendiri dapat dianggap sebagai sekte besar. Tang Ya mengangguk dan berkata dengan serius, ini sekte, dan sebelumnya sekte nomor 1 di benua. Jika kamu bergabung, kamu pasti tidak akan dirugikan. Selain itu, teknik rahasia sekte kami sangat cocok untuk kamu kembangkan. Karena kamu sendirian dan masih sangat muda, akan lebih baik bagi kamu untuk bergabung dengan sekte kami, karena semua orang akan saling menjaga, daripada kamu menjadi begitu berani sendiri. Lagi pula, keberuntungan tidak selalu bisa bersamamu. Bagaimana jika sesuatu terjadi ketika kamu bergerak sendiri? Huo Yuhao secara tidak sadar bertanya, kakak Xiao Ya, lalu apa sebutan sekte kamu? Tang Ya dengan tegas berkata, sekte Tang. Itu sebelumnya adalah sekte nomor 1 di benua itu. Setelah mendengar dua kata, Tang Sek, tubuh Huo Yuhao hanya bisa gemetaran. Meskipun sekte Tang mulai menurun, sekte Tang masih memiliki tempat penting dalam sejarah benua Douluo. Bahkan bisa dikatakan bahwa tidak pernah ada sekte yang bisa dibandingkan dengannya. Ketika dia masih sangat muda, ibunya telah memberitahunya banyak legenda Tang Sek. Sekte Tang telah didirikan 10.000 tahun yang lalu, dan bisa dikatakan sebagai salah satu sekte tertua dalam sejarah. Seharusnya, master sekte pertama dari sekte Tang, Tang San, telah mengubah seluruh struktur benua, membangun pengembangan masa depan Soul Masters benua. Sekte Tang, pada waktu itu, benar-benar merupakan sekte nomor 1 di bawah langit, dan bukan hanya dalam nama. Selanjutnya, legenda mengatakan bahwa Tang San telah menembus ranah tertinggi dari Soul Masters, Titlet Douluo, untuk menjadi keberadaan yang ada di tingkat lain, yang tidak akan mati sejak saat itu. Namun, pada akhirnya, tidak ada yang tahu bagaimana dia melakukannya. Setelah 10.000 tahun, legenda sekte Tang masih tetap ada, tetapi sekte itu sendiri telah meninggalkan tahap sejarah. Sangat sedikit orang yang tahu bahwa sekte Tang masih memiliki generasi murid selanjutnya. Bahkan detail dari beberapa legenda Tang sekte sudah menjadi kabur. Namun, ada seseorang yang pernah mengatakan bahwa, jika bukan karena Tang San membangun pengembangan Soul Masters masa depan di dalam benua Douluo 10.000 tahun yang lalu, benua Douluo mungkin tidak akan mampu mencapai kemenangan atas para ahli dari benua Matahari Bulan. Dan dengan demikian menyatukan dua benua ketika benua Matahari Bulan bertabrakan dengan benua Douluo 4.000 tahun yang lalu.
Adik kecil Huo, kamu pernah mendengar tentang sekte Tang? BI bertanya. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, aku sudah mendengar beberapa legenda tentang Tang sekte. Hanya saja, aku tidak tahu di mana sekte Tang berada. Tapi mata Tang ya tiba-tiba memerah. The sekte Tang tidak memiliki rumah lagi, dan yayasan kami direnggut. Saat ini, satu-satunya orang di sekte Tang yang tersisa adalah BI dan aku. Aku adalah sekte penguasa sekte Tang, dan BI adalah murid pendiri aku. Ah! Huo Yuhao memandangi mereka dengan ekspresi heran. Jika kamu hanya melihat usia mereka, Tangya tidak jauh lebih tua dari BI, dan dari percakapan mereka, kamu tidak bisa mengatakan bahwa mereka adalah tuan dan murid sama sekali. BI terbatuk 2 kali dan berkata, kamu juga sudah melihat situasi kami sekarang, adik lelaki Huo. Sekte Tang hanya memiliki kita berdua sekarang, tetapi kita pasti akan bekerja keras untuk membiarkan sekte Tang bangkit lagi. Jika kamu bersedia, kamu dapat bergabung. Ada satu hal yang benar tentang Xiao ya, sekte Tang memiliki teknik rahasia yang harusnya benar-benar cocok untuk kamu kembangkan, dan akan memiliki banyak manfaat bagi pengembangan masa depan kamu. Setelah ragu-ragu sebentar, Huo Yuhao bertanya, lalu, apa yang harus aku lakukan setelah aku bergabung dengan sekte Tang? Tangya menjawab, kamu harus terus meningkatkan kultivasi kamu, dan menjadi lebih kuat. Ketika sekte membutuhkan kamu, kamu perlu mengerahkan diri untuk sekte tersebut. Aku tidak akan membual atau berbohong kepada kamu, sekte Tang kami telah benar-benar menurun seperti sekarang. Namun, kami masih memiliki teknik rahasia kami. Juga, satu hal lagi. Sekte Tang kami dulunya adalah sekte nomor 1 di benua itu, jadi kami masih memiliki beberapa hak istimewa. Kamu seharusnya sudah mendengar tentang akademi nomor 1 di benua itu, Akademi Shrek. Shrek Academy sangat ketat ketika merekrut siswa, tetapi mereka bersedia memberikan tempat bebas Tangsek kami setiap tahun. BI dan aku sudah bergabung dengan Shrek Academy, dan kebetulan ada ruang yang tersedia tahun ini. Jika kamu bersedia bergabung dengan Tangsek kami, ruang ini akan menjadi milik kamu. Apakah kamu bisa tetap di Shrek Academy atau tidak? Itu akan bergantung pada kerja keras kamu. Aku bisa memberi kamu sebanyak ini. Namun, Yuhao kecil, aku punya permintaan. Setelah kamu bergabung dengan Tang Sekte, kamu adalah pria dari Tang Sekte kami untuk seluruh hidup kamu. Jika kamu memutuskan untuk pergi suatu hari, kamu harus mengembalikan semua teknik rahasia Tang Sek. Sekte Tang? Sekte Tang. Mata Huo Yuhao berangsur-angsur cerah, dan dia menatap Tangya dengan serius. Sister Xiao ya, aku setuju. Aku bersedia bergabung dengan Sekte Tang.